Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Husna dengan NIM 190161116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya dalam mengikuti asistensi mengajar di SMA Negeri 1 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Baik, saya akan menjelaskan seputar asistensi mengajar dan sekolah mitra tempat saya asistensi mengajar. Yang pertama, asistensi mengajar adalah program yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam membangun kepercayaan diri sebagai calon pendidik. Tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran, tetapi mahasiswa akan dilibatkan secara utuh mengenai administrasi sekolah, manajemen sekolah, serta kegiatan lainnya di luar pembelajaran. Program asistensi mengajar terdiri atas bidang akademik, penyusunan perangkat pembelajaran, kegiatan administrasi sekolah yang berhubungan dengan kurikulum dan kesiswaan, non-akademik meliputi pengembangan program pembinaan ekstrakurikuler siswa, pengelolaan perpustakaan, serta adaptasi teknologi dalam pembelajaran meliputi pembuatan media pembelajaran, digitalisasi instrumen penilaian, dan implementasi media dan implementasi lainnya dalam teknologi pembelajaran. Kegiatan lain yang relevan sebagai capaian pembelajaran mata kuliah. Asistensi mengajar memiliki tahapan sebelum terjun langsung ke lapangan, dimulai dari pemilihan lokasi sekolah, observasi, pengantaran mahasiswa, dan dilangsungkannya kegiatan pembelajaran di sekolah yang sudah disediakan. Tujuan dari asistensi mengajar yang pertama, memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Yang ketiga, mendeskripsikan produk-produk pembelajaran UM yang kreatif dan inovatif dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. 4. Mengasah kemampuan mengajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. 5. Menambah wawasan baru dalam kegiatan administrasi sekolah serta hal-hal yang dikerjakan Bapak Ibu guru dalam menyajikan sebuah pembelajaran yang inovatif. Manfaat asistensi mengajar bagi mahasiswa. Yang pertama, mendapat pengalaman dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon pendidik. Yang kedua, mendapat pengalaman melakukan proses pembelajaran dan memantapkan jati diri pendidik sebagai menjadi asisten guru. Yang ketiga, mendapat pengalaman melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, memiliki motivasi yang kuat untuk mereplikasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kelima, mendapat pengalaman melalui pengamatan terhadap proses membangun kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial guru. Manfaat asistensi mengajar bagi sekolah. Yang pertama, menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah tempat praktik dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Negeri Padang. Yang kedua, memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam menyiapkan calon guru yang berdedikasi dan profesional. Yang ketiga, mendapat bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan serta melaksanakan pengembangan sekolah. Manfaat asistensi mengajar bagi universitas. Yang pertama, mendapatkan informasi tentang manajemen dan kultur sekolah. Yang kedua, mendapat informasi tentang proses membangun kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial di sekolah. Yang ketiga, mendapat informasi tentang proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, membangun sinergitas antara sekolah dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Negeri Padang dalam mempersiapkan lulusan yang bermutu. Yang kelima, membina jaringan kerjasama dengan sekolah dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan masyarakat. Profil sekolah mitra. Sekolah mitra berada di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, yaitu
SMA Negeri 1 10 Koto Kabupaten Tanah Datar yang berada di Kecamatan 10 Koto. SMA Negeri 10 Koto merupakan sekolah favorit bagi siswa di Kecamatan 10 Koto. SMA Negeri 10 Koto didirikan atas usaha pemerintah nagari, pemerintah kabupaten, serta dengan persetujuan perangkat adat, nenek mama, alim ulama, cadik pandai di nagari setempat. SMA Negeri 1 10 Koto didirikan di atas tanah kaum, tanah yang dimiliki oleh suatu kelompok adat atau tanah suatu suku adat setempat. SMA Negeri 1 10 Koto kemudian disahkan oleh Bupati pada tahun 1997. Angkatan pertama SMA Negeri 1 10 Koto adalah angkatan 1998, yang mana jika dikalkulasikan SMA Negeri 1 10 Koto sudah terdapat 24 angkatan sampai tahun 2022. SMA Negeri 1 10 Koto terus berusaha untuk memajukan sistem pendidikan dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti ketika SMA Negeri 1 10 Koto mendapat akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional pada tahun 2017. Hal ini menjadi pemicu agar SMA Negeri 1 10 Koto mampu bersaing dengan sekolah-sekolah unggul baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Visi dan misi Mitra Satuan Pendidikan. Yang pertama, visi SMA Negeri 1 10 Koto Kabupaten Tanah Datar, yaitu perkembangan dan tantangan masa depan seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, era informasi dan globalisasi yang sangat cepat mempengaruhi tatanan kehidupan, nilai-nilai keagamaan, dan budaya, tentunya memicu sekolah untuk merespon tantangan sekaligus dan peluang tersebut. SMA Negeri 1 10 Koto memiliki citra moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Diwujudkan dalam visi sekolah yaitu beriman, cerdas, mandiri, dan kompetitif. Adapun indikator visi SMA Negeri 1 10 Koto yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketaatan warga sekolah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan budaya belajar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, suka bekerja keras, belajar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Yang keempat, menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan percaya diri memasuki perguruan tinggi. Yang keenam, membiasakan diri dalam menjaga kesehatan, kebugaran, dan keamanan diri. Visi tersebut mencerminkan cita-cita warga sekolah yang berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian sesuai norma dan harapan masyarakat. Misi SMA Negeri 1 10 Koto Kabupaten Tanah Datar yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Yang kedua, membiasakan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tiga, mengaktifkan kegiatan kelompok keagamaan akademik dan non-akademik. Keempat, membentuk kelompok belajar mandiri peserta didik dengan sistem pengasuhan dan tutor teman sejawat. Yang kelima, mengikuti kegiatan lomba-lomba dan kegiatan ekstrakurikuler secara terencana dan terprogram. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif untuk mengembangkan proses diri yang dimiliki. Ketujuh, menanamkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam pergaulan di sekolah. Yang kedelapan, memberi penghargaan kepada peserta didik dan guru yang berprestasi. Yang kesembilan, menumbuhkan kesadaran warga sekolah tentang keamanan diri, kebugaran jasmani, dan kebersihan lingkungan. Kegiatan saat manajemen persekolahan dalam melaksanakan program asistensi mengajar dilakukan beberapa kegiatan manajemen persekolahan. Adapun kegiatan tersebut, yang pertama, kegiatan upacara dan kegiatan keagamaan. Pada kegiatan upacara bendera dan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap mingguan, saya ikut serta dalam membina, membantu, dan mengontrol siswa bersama guru-guru yang ada di sekolah, sehingga siswa terlihat tertib dan lebih hikmat saat mengikuti upacara bendera dan juga kegiatan kerohanian. Kegiatan ini tanpa adanya tindakan yang menyebabkan kegaduhan yang sifatnya mengganggu orang lain. Yang kedua, manajemen perpustakaan.
Ruang perpustakaan SMA Negeri 1 10 Koto tergolong luas dan juga bagus untuk perpustakaan tingkat SMA. Perpustakaan ini memiliki kapasitas penyimpanan buku yang luas sehingga dapat menampung beragam jenis buku dengan jumlah yang cukup banyak. Sejak diberlakukannya kurikulum Merdeka di kelas 10, pengurus perpustakaan bersama guru-guru lain dan rekan-rekan asistensi mengajar lainnya bergotong royong dalam mendata buku yang akan dimusnahkan dan buku yang akan diterima oleh pihak perpustakaan. Buku yang sudah didata akan dikumpulkan dan disusun kemudian dikirimkan ke percetakan kembali untuk didaur ulang. Ketiga, berpartisipasi menjadi panitia ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada saat pelaksanaan ujian tengah semester, saya dan rekan-rekan asistensi mengajar lainnya ikut serta menjadi panitia UTS untuk membantu dan mengurus segala keperluan yang dibutuhkan selama ujian berlangsung. Saya dan rekan-rekan lainnya membantu menyusun soal-soal yang akan diujikan selama ujian, mendata kehadiran siswa ketika ujian, mendata pengawas yang hadir dan meminta paraf dari pengawas ujian. Yang keempat, kegiatan rapat bulanan. SMA Negeri 1 10 Koto selalu mengadakan rapat bulanan yang rutin dilaksanakan setiap awal bulan untuk melihat laju perkembangan manajemen persekolahan setiap bulannya, apakah lebih membaik atau menurun. Hasil rapat dapat didiskusikan kembali untuk perbaikan sekolah ke depannya. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan tahunan sekolah, yaitu peringatan bulan bahasa sekaligus Sumpah Pemuda. Dalam kegiatan ini, saya dan rekan-rekan asistensi lainnya dan guru-guru dan anggota OSIS bekerja sama untuk menyusun daftar kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati program tersebut. Peringatan bulan bahasa ini dilakukan yaitu dengan dilaksanakannya upacara dalam memperingati Sumpah Pemuda dan dilaksanakan lomba menulis puisi, lomba baca puisi, lomba storytelling, dan suji, yaitu kaligrafi bahasa Jepang, untuk peringatan bulan bahasa. Kegiatan tersebut berlangsung selama 1 hari dan didukung oleh siswa yang antusias untuk mengikuti lomba tersebut. Pemberian hadiah dilakukan pada hari Jumat setelah pelaksanaan lomba bulan bahasa. Yang keenam, peringatan Hari Guru. Dalam kegiatan ini, guru-guru muda bersama rekan mahasiswa ikut serta dalam pelaksanaan upacara bendera dan sebagai peserta upacara. Selain itu, untuk memeriahkan acara memperingati Hari Guru, sekolah mengadakan lomba-lomba yang menarik dan juga dilakukannya pemotongan kue bersama semua siswa dan guru di lapangan upacara. Peringatan Hari Guru diwarnai dengan pemberian tema Sehari Berbudaya Minangkabau yang dilakukan dengan memakai baju adat Minangkabau bagi seluruh guru dan siswa tanpa terkecuali. Kegiatan saat penyusunan perangkat pembelajaran. Dalam merancang perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, media pembelajaran, materi ajar, dan evaluasi pembelajaran, dilakukan bersama guru pamong untuk mengevaluasi dan membimbing perangkat pembelajaran yang telah dibuat tersebut. Penggunaan kurikulum 2013 di sekolah untuk tingkatan kelas 11 dan kelas 12 membuat perancangan RPP, media pembelajaran, materi ajar, dan evaluasi pembelajaran menjadi tidak terlalu sulit dikarenakan guru pamong lebih memahami kurikulum tersebut sehingga dapat membimbing perancangan RPP, media pembelajaran, materi ajar, dan evaluasi pembelajaran tidak ada kendala. Latihan mengajar terbimbing merupakan latihan mengajar yang dilakukan bersama guru pamong. Dalam melakukan latihan mengajar terbimbing, tentunya tidak merasa begitu kesulitan karena guru pamong membimbing langsung di dalam kelas. Sehingga, jika kesulitan, dapat langsung bertanya kepada guru pamong. Latihan mengajar terbimbing pertama merupakan latihan mengajar yang sulit karena hal itu merupakan awal mengajar di dalam kelas. Sehingga banyak pertanyaan kepada guru pamong di dalam kelas dan keheningan sementara di dalam kelas antara siswa dan guru.
Namun, lambat laun latihan mengajar terbimbing dapat dilakukan dengan baik dengan guru pamong dan dengan siswa. Kegiatan saat latihan mengajar mandiri. Latihan mengajar mandiri merupakan latihan mengajar yang dilakukan secara mandiri di dalam kelas. Latihan mengajar mandiri dilakukan setelah sebulan asistensi mengajar berlangsung. Latihan mengajar mandiri pertama dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar secara keseluruhan sebelum dan sesudah pembelajarannya. Pada saat kegiatan mengajar mandiri, mahasiswa asistensi harus bisa dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pada saat memasuki kelas, kita harus memperhatikan dulu apakah keadaan kelas sudah bersih atau belum. Dan jika belum, maka disuruhlah pada para murid untuk membersihkan kelasnya terlebih dahulu. Jika sudah, maka pengambilan absen. Pengambilan absen tentunya dilakukan oleh setiap guru ketika memasuki kelas. Lalu pemberian materi pembelajaran. Dalam pemberian materi pembelajaran, mahasiswa asistensi dituntut untuk bisa menghafal dan juga lebih memahami materi yang akan disampaikan kepada siswa, sehingga siswa dapat menerima dan juga dapat menangkap apa materi yang akan disampaikan dan dijelaskan, sehingga dapat dijelaskan dengan baik dan juga dapat diterima oleh mahasiswa. Pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran, di sini saya memilih media pembelajaran menggunakan infocus dan juga laptop agar siswa lebih memahami materi yang akan diajarkan dengan menggunakan slide PPT. Lalu pemberian tugas. Pada pemberian tugas untuk keterampilan novel diminta kepada siswa untuk membuat mind mapping, yaitu tentang sinopsis novel.